Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aflahah. Di sini saya bersama teman saya Sophia Laransaragi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah perilaku organisasional yang membahas mengenai kerja tim. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan tentang kerja tim. Yang pertama yaitu pengertian kelompok dan tim. Kelompok kerja atau work group adalah kelompok yang berinteraksi utamanya untuk saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam hal wilayah kewenangan masing-masing. Yang kedua adalah tim. Tim adalah sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Di dalam tim, setiap orang mempunyai tugas yang mana dalam tugas tersebut terdapat subtugas yang saling berkaitan. Ini yaitu perbedaan kelompok dan tim. Kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dan saling bergantung untuk tujuan bersama. Sedangkan tim adalah pengembangan sinergi positif dengan upaya yang terkoordinasi sehingga total outputnya menjadi lebih besar daripada input individunya. Berikutnya itu tipe tim ada 5, yaitu tipe pemecahan. Tipe pemecahan permasalahan yaitu kelompok yang terdiri dari atas 5 atau 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 hingga 15 orang yang sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang ketiga yaitu tim fungsional silang. Para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tetapi di area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan satu tugas. Yang berikutnya yaitu tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebut agar mencapai tujuan yang umum. Yang berikutnya yaitu sistem multi-tim. Suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagai tujuan dari atasan dan tim yang terdiri atas banyak tim. Yang berikutnya yaitu menciptakan tim-tim yang efektif. Untuk menciptakan tim-tim kerja yang efektif, maka perlu diperhatikan dari segi konteks, komposisi, dan proses kerja tim. Dan di bawah ini akan dijabarkan lebih jauh mengenai ketiganya, yakni sebagai berikut. Berikutnya yaitu konteks. Sumber daya yang memadai. Tim-tim merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas. Setiap kerja tim bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan dan struktur. Tim yang dapat memiliki kepemimpinan bersama melalui pendelegasian yang efektif adalah lebih efektif daripada tim dengan struktur pemimpinan tunggal yang tradisional. Kepercayaan antara anggota tim memfasilitasi kerjasama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama dan mengikut para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Yang berikutnya yaitu evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual dan sistem pemberian imbalan untuk mencerminkan kinerja tim dan menitik beratkan pada sistem hybrid yang mengakui para anggota individu atas kontribusi mereka yang luar biasa dan memberikan imbalan kepada seluruh kelompok atas hasil kerja yang positif. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai yang kedua, yaitu ada komposisi. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terikat dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan dari para anggota. Bagian dari kinerja tim bergantung kepada tingkat pengetahuan para anggota, keterampilan para anggota, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Yang kedua, ada kepribadian dari para anggota. Kepribadian secara signifikan mempengaruhi perilaku karyawan secara individual. Yang ketiga,
ada keragaman dari para anggota. Merupakan suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja atau kelompok, tim maupun departemen berbagi atribut demografi yang umum, misalnya seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi, merupakan subjek dari demografi organisasi. Yang keempat, ada besaran tim. Tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota dalam kelompok tersebut. Yang kelima, ada pilihan anggota. Tidak semua karyawan adalah semua pemain tim. Ketika kita memilih para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Selanjutnya yang ketiga, ada proses kerja tim. Efektivitas tim meliputi variabel proses seperti komitmen anggota. Bagian dari variabel tersebut akan dijabarkan di bawah ini, yaitu yang pertama ada rencana dan tujuan umum. Tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada tujuan spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik yang dapat diukur dan realistis. Mental model merupakan pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenai bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh tim. Keberhasilan tim atau tim efisiensi. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Selanjutnya mengenai proses kerja tim. Yang pertama ada level konflik. Konflik memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim. Hubungan konflik merupakan hal-hal yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, adanya ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya, hampir selalu disfungsional. Yang kedua ada kemalasan sosial. Tim-tim yang efektif dapat melemahkan kecenderungan ini dengan membuat para anggota secara individu dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Selanjutnya, ada beberapa opsi yang dapat suatu organisasi lakukan untuk meningkatkan efektivitas tim dengan mengubah kontributor individual ke dalam anggota tim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merekrut para anggota tim. Yang kedua, menciptakan para anggota tim. Dan yang ketiga, menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.